Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 ingin menjelaskan klasifikasi media pembelajaran. Saya Khairunisa dan dua rekan saya, Khalila Putri Azazairani dan Nurul Fauzia Syafitri. A. Klasifikasi menurut para ahli. Yang pertama ada Will Buskram, mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu media rumit, mahal, dan media sederhana. Scrum juga mengelompokkan media menurut kemampuan daya liputan, yaitu A. Liputan luas serentak seperti TV, radio, dan flashmail. Yang B. Liputan terbatas pada ruangan seperti film, video, slide, poster audio tip. Yang C. Media untuk belajar individual seperti buku, modul, program belajar dengan komputer, dan telepon. Yang kedua, Gagne mengklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Yang ketiga ada Edgar Dell, mengklasifikasikan menurut pengalaman belajar siswa, yaitu dari pengalaman yang bersifat konkret hingga yang bersifat abstrak. Yang keempat ada Allen, mengklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu visual diam, film, televisi, objek 3 dimensi, rekaman, pelajaran terprogram, demonstrasi, buku teks cetak, dan sajian lisan. Yang kelima Ibrahim, media dikelompokkan berdasarkan ukuran serta kompleks tidaknya alat dan perlengkapannya atas 5 kelompok, yaitu media tanpa proyeksi 2 dimensi, media tanpa proyeksi 3 dimensi, media audio, media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Lalu menurut Nana Sujana, media diklasifikasikan menjadi 2 jenis media, yaitu media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Media 2 dimensi sering disebut sebagai media grafis, contohnya seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media 3 dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat atau solid, model menampang, model susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Ketujuh, menurut Kemp dan Dayton, media diklasifikasikan menjadi 9 kelompok media, yaitu media cetak, media pajang, overhead transparencies atau OHT, dan overhead projector atau OHP, rekaman audio tape, rekaman video dan film, dan komputer. Yang kedelapan menurut Gerlach dan Eli, media dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atas 8 kelompok, yaitu benda sebenarnya, presentasi verbal, presentasi grafis, gambar diam, gambar bergerak, rekaman suara, pengajaran terprogram, dan simulasi. Menurut Rudy Birds, mengklasifikasikan ciri utama media menjadi 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Yang terakhir ada menurut Anderson, memaparkan kelompok media instruksional sebagai berikut. Media audio, contohnya seperti pita audio, roll atau kaset, piringan audio, dan radio. Lalu ada media cetak, contohnya seperti buku tes terprogram, buku tes pegangan, dan buku tugas. Media audio cetak, contohnya seperti buku latihan dilengkapi kaset gambar atau poster. Media proyek visual diam, contohnya seperti film bingkai atau slide dan film rangkai atau berisi pesan verbal. Proyek visual diam dengan audio, seperti film bingkai atau slide dan film rangkai suara. Lalu ada media visual gerak, contohnya seperti film bisu dengan judul. Yang terakhir, media visual gerak dengan audio, contohnya film suara video atau VCD atau DVD. B. Media audio, visual, dan audiovisual. Media audio adalah penyajian pengajaran atau pengetahuan melalui pendidikan audio pengalaman mendengar. Jenis-jenis media audio yaitu media audio kaset, media radio, media laboratorium bahasa. Media visual, pada mulanya proses pembelajaran hanya menggunakan pendekatan verbal, yakni membaca dan menulis. Jenis-jenis media visual yaitu
pesan visual dan proses pembelajaran, belajar dari pesan visual, menyimak pesan visual. Pesan visual dan proses pembelajaran artinya bagaimana pengajar dan pembelajar memanfaatkan pesan visual untuk mempertinggi proses pembelajaran, sebab keterampilan memahami pesan visual dapat diartikan sebagai kemampuan menerima dan menyampaikan pesan-pesan visual tersebut. Belajar dari pesan visual memerlukan keterampilan, karena dengan melihat pesan visual, seseorang tidak akan mampu belajar dengan sendirinya. Itulah sebabnya, pembelajar harus dibimbing agar dapat menerima dan menyimak pesan-pesan visual secara tepat. Menerima pesan visual dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada dua faktor yang sangat penting, yaitu perkembangan usia anak dan latar belakang budaya yang dianutnya serta pengalamannya. Media audio visual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Paduan antara gambar dan suara membentuk karakter sama dengan objek aslinya. Alat-alat yang termasuk dalam kategori media audio visual adalah televisi, video VCD, sound slide, dan film. C. Media sederhana dan grafis. Media pembelajaran sederhana merupakan media pembelajaran yang tidak berbasis teknologi modern dan dapat dibuat sendiri dengan relatif mudah dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Dalam proses pembuatan media pembelajaran sederhana itu harus diperhatikan unsur-unsur desain tertentu, antara lain kesederhanaan, keterpaduan, penekanan, keseimbangan, bentuk, garis, tekstur, dan warna. Di lingkungan kita, terdapat banyak benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Hal ini hanya membutuhkan kreativitas dari seorang pendidik untuk mengubah benda tersebut menjadi media tertentu agar dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa macam media pembelajaran sederhana yaitu gambar, gambar jadi, gambar garis, gambar diam, dan gambar fotografi, peta dan globe, grafik, grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Selanjutnya ada display, relia, poster, card atau bagan, bagan pohon, bagan card klasifikasi, bagan garis waktu, dan bagan alir. Terdapat beberapa media pembelajaran sederhana, salah satunya yaitu grafik. Ada beberapa macam grafik yang dapat kita gunakan. Di antaranya adalah grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, dan grafik gambar. Kelebihan media pembelajaran grafik. Yang pertama, bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Grafis memungkinkan kita dengan cepat mengadakan analisis interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran waktu, jumlah pertumbuhan, dan arah penyajian dari data grafik, jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Kekurangan media pembelajaran grafik yaitu media ini sulit dipahami karena berbentuk gambar sederhana. Teknik penggunaan media dalam pembelajaran atau media by utilization. Yang pertama ada persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya A. Membuat rencana pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Yang B. Mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Yang C. Menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi, serta peserta didik dapat melihat dan mendengar dengan baik. Pelaksanaan atau penyajian. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti A. Yakinlah bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Yang B. Jelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang C. Jelaskan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang D. Hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Yang ketiga ada tindak lanjut.
Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Sekian paparan materi dari kami mengenai klasifikasi media pembelajaran. Sekiranya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.